Ternyata lumayan mudah ya, Mas Haris. Ya, sangat mudah. Mudah untuk mengaktifkan fitur bugar itu. Terus Mas Haris, kalau begitu, ini kan Mas Haris sebagai duta BPJS nih. Saya penasaran nih Mas Haris, bagaimana sih caranya Mas Haris untuk menyampaikan ke seluruh sobat-sobat JKN untuk menggunakan fitur bugar ini? Karena kan seperti yang Mas Haris bilang, fitur bugar ini kan masih tergolong baru. Ya kalau begitu, cara Mas Haris untuk sampaikan ke seluruh sobat JKN itu untuk menggunakan aplikasi ini seperti apa? Bagaimana cara Mas Haris untuk menyampaikan? Salah satunya ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika di Ngobras, ngobrol asik dan santai. Jadi guys, sore ini kita lagi berada di halaman kantor cabang Bau-Bau. Dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber saya. Mungkin narasumber saya bisa langsung perkenalkan dirinya supaya sobat-sobat JKN tahu nih siapa narasumber saya kali ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Haris Siva. Saya dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS kantor cabang Bau-Bau. Oke, kalau boleh tahu panggilannya siapa nih, Mas, Pak, Om, atau siapa? Ya, boleh dipanggil Mas, karena saya dari Jawa ya. Oh iya, kelihatan. Tapi panggilan sekarang itu boleh HS atau Haris. Oh, jadi saya panggilnya Mas Haris ya ini? Boleh. Oke, baik. Jadi kali ini saya dan Mas Haris itu akan membahas seputar fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi mobile JKN. Oke, langsung saja Mas Haris. Nah, sekarang kan ini aplikasi mobile JKN ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kalau boleh tahu nih Mas Haris, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobile JKN itu sendiri? Di mobile JKN itu tidak asing lagi ya Bapak Ibu, itu banyak fitur-fitur di aplikasi mobile JKN. Ada 19 fitur, yang salah satunya adalah info program JKN. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai pendaftaran, mengenai keanggotaan serta JKN di aplikasi mobile JKN. Yang fitur kedua itu ada info lokasi Vaskes. Jadi misalnya Bapak Ibu sementara perjalanan ke daerah, luar daerah, itu bisa mendapatkan informasi lokasi dari fasilitas kesehatan di tempat Bapak Ibu berada. Kemudian ketiga itu ada aplikasi info riwayat peserta. Jadi peserta bisa melihat riwayat pengobatannya selama 1 tahun ke belakang. Kemudian ada lagi fitur rehab. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Jadi fitur ini digunakan oleh peserta yang memiliki tunggakan iuran yang lebih dari 3 bulan. Itu bisa memanfaatkan fitur rehab. Jadi pembayarannya itu bisa dicicil. Kemudian selanjutnya itu ada fitur perubahan data. Jadi peserta itu bisa melakukan perubahan data termasuk perubahan kelas, perubahan Vaskesnya, itu bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN. Kemudian untuk pendaftaran peserta juga ada fiturnya. Nah, ini juga ada yang paling hits ya, yaitu adalah aplikasi antrian online. Jadi peserta itu tidak perlu lagi untuk berlama-lama lagi mendaftar di fasilitas kesehatan. Jadi cukup dari rumah peserta itu sudah bisa mengambil antrian untuk berobat ke FKTP maupun ke rumah sakit. Selanjutnya ada fitur pengaduan layanan JKN. Jadi Bapak Ibu peserta JKN misalnya ingin mengadu atau melapor misalnya di rumah sakit, di puskesmas, terdapat misalnya disuruh bayar, itu nanti bisa melapor di aplikasi mobile JKN di fitur pengaduan layanan. Jadi nanti tinggal kasih masuk saja lokasi kejadian di mana, di rumah sakit mana, di puskesmas mana. Itu nanti data yang dikirimkan peserta melalui aplikasi pengaduan akan masuk ke
sistem BPJS tempat. Jadi kalau misalnya di Bau-Bau, berarti petugas dari BPJS Kesehatan Bau-Bau yang akan tangani keluhan ataupun pengaduan dari peserta JKN. Selanjutnya ada fitur informasi peserta. Jadi Bapak Ibu peserta JKN bisa melihat kepesertaannya Bapak Ibu yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Jadi bisa melihat anggota keluarganya yang masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif. Itu di fitur informasi peserta. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ini kan untuk pencetakan kartu di BPJS Kesehatan sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya kartunya rusak ataupun hilang, cukup berobat pakai KTP saja, ataupun bisa menggunakan fitur kartu digital yang ada di aplikasi Mobil JKN. Nanti klik saja kartu digital, kemudian pilih peserta mana yang akan berobat. Dan terakhir ada fitur terbaru di aplikasi Mobil JKN, yaitu fitur bugar. Wah, terima kasih Mas Haris atas informasinya tadi terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN itu sendiri. Jadi buat teman-teman, buat sobat-sobat JKN, ternyata banyak sekali manfaat yang ada di dalam aplikasi mobile JKN itu yang bisa dan mudah diakses untuk seluruh sobat-sobat JKN. Tadi saya sempat dengar nih Mas Haris terkait fitur baru yang ada di aplikasi mobile JKN itu, yaitu fitur bugar ya kalau nggak salah. Bugar, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Haris, fitur itu fungsinya untuk apa dan seperti apa proses bekerjanya fitur itu? Jadi fitur bugar yang terdapat di aplikasi Mobil JKN dapat digunakan oleh peserta JKN untuk memantau status kesehatan peserta. Jadi meliputi aktivitas fisik, kemudian tinggi badan, berat badan, massa lemak tubuh, kemudian detak jantung, kemudian tekanan darah, nutrisi, termasuk berapa liter air yang sudah dikonsumsi oleh peserta. Jadi semuanya terekam atau terbaca di aplikasi Mobil JKN, khususnya di fitur bugar. Wah, berarti fitur bugar ini sangat relevan ya dengan fenomena zaman now nih yang lagi happening tentang olahraga nih, ya kan? Betul, betul. Oh ya, oke. Terus Mas Haris, saya kepo nih, apa sih sebenarnya hubungannya antara fitur bugar sama aplikasi mobile JKN ini? Maksudnya untuk apa ada fitur bugar di dalam aplikasi mobile JKN itu sendiri? Oke, baik. Jadi dengan adanya fitur bugar ini, peserta JKN itu bisa memantau aktivitas fisiknya yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, langkah kakinya sudah berapa, kemudian kalori yang terbakar itu berapa, kemudian detak jantungnya berapa, itu nanti bisa terlihat di aplikasi Mobil JKN, di fitur bugar ya. Nah, seperti itu. Terus Mas Haris setelah ditahu soal yang Mas Haris sampaikan tadi, terus apa maksudnya, apa yang akan terjadi hubungannya antara fitur bugar sama aplikasi itu sendiri? Jadi fitur bugar ini sebagai promotif atau pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat timbul. Nah, jadi peserta itu bisa melihat status kesehatannya bagaimana, kemudian nanti kalau sudah terbaca ternyata detak jantungnya tinggi, kemudian tekanan darahnya, gulanya tinggi, itu peserta bisa langsung konsultasikan ke dokter di puskesmas atau di FKTP, seperti itu. Oh iya ya Mas Haris, kalau begitu apakah fitur bugar ini hanya bermanfaat untuk sobat-sobat JKN atau adakah pihak lain yang merasakan manfaat dari fitur bugar itu sendiri? Ya, jadi fitur bugar ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta JKN, jadi bisa membantu FKTP ataupun FKRTL dalam hal memantau kesehatan peserta. Jadi peserta itu bisa memantau aktivitas sehari-harinya, kemudian tekanan darahnya berapa, kemudian gulanya berapa, kemudian aktivitas fisik yang telah dilakukan berapa, sampai berapa. Itu kan ada. Jadi target-targetnya untuk hidup sehat itu di situ semua. Targetnya ada. Wah, ternyata banyak ya Mas Haris yang diuntungkan Ya, dari fitur dari fitur bugar ini. Terus selanjutnya Mas Haris, kalau boleh tahu nih cara mengaktifkan fitur bugar ini bagaimana sih caranya dan tahapannya seperti apa? Baik, dipastikan dulu device-nya ya. Kalau misalnya untuk Android, itu nanti peserta JKN itu harus aktifkan dulu Google Health-nya.
Health Connect-nya ya. Health Connect-nya dulu diaktifkan, kemudian dibuka aktivasinya untuk aplikasi mobil JKN, kemudian aktifkan juga Google Fit-nya. Jadi nanti aplikasinya itu terhubung dengan aplikasi mobil JKN. Kemudian juga bisa dihubungkan dengan smartwatch. Ya, jadi kalau misalnya ada peserta JKN memiliki jam kesehatan atau smartwatch, itu nanti bisa dikonekkan dengan aplikasi mobil JKN fitur bugar. Itu bisa. Kemudian kalau untuk pengguna iPhone, itu bisa konekkan dulu dengan aplikasi kebugaran. Nanti kalau sudah connect, otomatis akan terhubung dengan fitur bugar di aplikasi mobil JKN. Oke, kalau begitu Mas Haris, apakah sobat-sobat JKN ini wajib menggunakan fitur bugar itu atau yang mau-mau aja? Ya, baik. Jadi ini sebenarnya tidak diwajibkan ya, tapi disarankan agar peserta JKN itu bisa memantau aktivitas fisik dan kesehatannya sendiri. Oke, ternyata lumayan mudah ya, Mas Haris. Ya, sangat mudah. Mudah untuk mengaktifkan fitur bugar itu. Terus Mas Haris, kalau begitu, ini kan Mas Haris sebagai duta BPJS nih. Saya penasaran nih Mas Haris, bagaimana sih caranya Mas Haris untuk menyampaikan ke seluruh sobat-sobat JKN untuk menggunakan fitur bugar ini? Karena kan seperti yang Mas Haris bilang, fitur bugar ini kan masih tergolong baru. Ya kalau begitu, cara Mas Haris untuk sampaikan ke seluruh sobat JKN itu untuk menggunakan aplikasi ini seperti apa? Bagaimana cara Mas Haris untuk menyampaikan? Salah satunya ini ya, salah satunya ini ya, dengan podcast ini, insya Allah bisa terinfokan ke peserta JKN untuk bisa menggunakan aplikasi mobil JKN, khususnya fitur bugar ya. Kebetulan saya sebagai petugas edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit, ketika saya berkunjung ke rumah sakit untuk melakukan edukasi ataupun pemberian informasi mengenai pemanfaatan aplikasi mobil JKN, saya akan informasikan juga fitur bugar ini ke peserta. Jadi peserta itu dapat mengakses, kemudian memanfaatkan, bisa memantau aktivitas kesehatannya, dan nanti apakah harus berobat atau tidak, begitu. Oh, jadi Mas Haris ini petugas edukasi penanganan peserta? Ya, betul. Oh, di seluruh ini ya, Rumah Sakit Kota Bau-Bau? Ya, saya bersama dengan teman saya, Pak Sarul ya, itu nanti kami bertugas untuk keliling ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu peserta JKN ketika datang berkunjung ke rumah sakit untuk berobat dan melihat petugas yang memakai rompi hijau sage, nah itu petugas BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu. Silakan bertanya kepada petugas itu mengenai pelayanan JKN, ataupun jika terkendala mengenai pelayanan, Bapak Ibu juga bisa melapor ke petugas tersebut. Oke, jadi buat sobat-sobat JKN yang ingin bertanya seputaran aplikasi mobile JKN atau ada yang bermasalah mungkin terkait kartu BPJS-nya, silakan hubungi nih Mas Haris yang menggunakan rompi hijau sage di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bau-Bau. Oke, terima kasih Mas Haris atas seluruh informasi yang sudah Mas Haris sampaikan. Semoga semua yang Mas Haris sampaikan tadi bisa mengedukasi seluruh sobat-sobat JKN di Indonesia. Dan sebelum saya closing, mungkin ada sepatah kata atau pesan dan kesan untuk seluruh sobat JKN di seluruh Indonesia. Baik, jadi pesan-pesan untuk peserta JKN, yang pertama pastikan bahwa kartu BPJS Kesehatan Bapak Ibu peserta JKN itu aktif. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mendownload aplikasi mobil JKN, karena di aplikasi mobil JKN itu banyak fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi peserta JKN. Salah satunya adalah pelayanan administrasi. Jadi istilahnya itu kantor BPJS Kesehatan dipindahkan ke dalam satu HP. Jadi peserta tidak perlu lama-lama ataupun jauh-jauh datang hanya untuk perubahan data ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi cukup lewat HP saja untuk perubahannya. Kemudian yang tadi ya, aplikasi bugar. Jadi peserta JKN jangan lupa untuk memanfaatkan fitur bugar tadi. Jadi untuk melihat kesehatannya pasien, kesehatan peserta, kemudian aktivitas fisik yang telah dilakukan, itu semua bisa dimonitoring di fitur bugar. Oke, terima kasih Mas Haris. Sama-sama. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Terima kasih sudah mau datang dan hadir bersama saya di sini sore hari yang cerah ini. Semoga apa yang Mas Haris sampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh sobat JKN di seluruh Indonesia. Sekian dari saya dan sekian dari Mas Haris. Sampai berjumpa kembali guys. See you.
Ngobrol asik dan santai. Apa? Matahari kelihatan. Oh, teman-teman lihat informasi dilupa. Ya, apa namanya? Ulangi nggak? Peserta itu bisa asing tadi. Kata dia. Tadi sudah dikata? Ulang-ulang lagi ya. Ulang. Oke. Asihkan. Ulangi lagi, hapus nih itu kak.